Habis itu ya pikir gua mistisnya cuma di gunung doang. Tapi di jalan mistisnya langsung real kenyataan. Berarti lu di situ tuh di tenda benar, lu nggak berempat berarti tuh. Iya, mungkin bisa kayaknya. jadi berlima lu di tenda. Nah terus gimana tuh bang tuh habis itu? Nah, Cerita apa lagi lah yang diceritain pas di base camp? pas di base camp itu gue cerita selain hal mistis kan udah nih cerita hal mistis nih. Dan lah pikir gue kan naik gunung bukan tentang hal mistis doang. Iya benar. Kira ganti cerita-cerita kocak. Di suatu kejadian tuh di tenda gue punya momen banget nih sama temen-temen gue berempat tuh, si Adel, Yang satu tenda ya? ya nama Kevin Iya, tuh, bener, iya, tenda itu kan? gue satu tenda tuh. Terus? Tuh gue punya satu momen tuh, pas gue nyampe kan ada babi-babi tuh ya, babi Itu malam kan tuh ya? malam. Itu gue ternyata penakut semua lakinya, Oh nakal sama babi ya? babi. Terus? Jadi akhirnya gue putusin nggak mau keluar tenda. Gue masak pun depan pintu nih, Oh nggak di depan ya gitu ya? nggak di teras banget. Iya terus? Guanya di tenda nih berempat, itu di depannya kompor apa segala macam masak nih. Dan itu pun yang mau masak gue doang, si Ale. Udah bodo amat dah, gue masak aja kan cuek. Gue masak nih, otomatis kan buka bungkusan tuh, bungkusan. Nah ada satu kejadian nih kocak. Gue buang sampah kan, Iya. gue kan emang udah nyediain tempat sampah kayak trash bag Trash gitu, bag, sampah ya. di sebelah. Itu ternyata bekas tisu basah, bocah yang habis make apa buat ngelap bersih yang segala macam kan, sama ceweknya juga. Iya. Terus gue buang sampah ke situ. Ini posisi duduk gue di depan pintu, tengah, ini belakang gue 3 orang. Bocah semua. Ya, Padel, Kevin sama. Pian. Iya. Terus gue lagi masak nih kan, udah tuh gue buang sampahannya ke sebelah kanan nih. Kan itu gue kira emang lagi subis babi ya, Iya, benar. takut gue kan. Udah gitu mistis juga tuh ya. Terus? Udah makin jadi tuh malam-malam. Gue nggak sengaja nyentuh yang lembek gitu, bukan tai nih. Nah, lembek gue kira, gue langsung mikir anjir badan babi kali ya, gue pikir ya. Itu sontak gue lompat Lompat gue semuanya tuh. semuanya. Oh berarti lu pas itu lu Pas megang gua- itu? enggak nih, gue buang sampah. Gue kan habis bukain sampah. Gue buang kan nih sebelah, cuman gue meleng nih karena gue di dalam tenda. Depan apa tempat sampah itu di depan tenda, di samping. Gue taruh terus gue megang lembek tuh habis gue buang. Gue kira badan babi ya, main suges. Gue langsung lompat nih ke belakang, berempat babi. Sudah gitu terus abis itu gimana? Itu gue lompat berempat-empatan tuh kan. Panik semua tuh Panik berarti. semua. Babi gitu ya? Babi nih. Pikir gue ya bocah kagak takut ya kan. Gue lompat babi nih. Gue lompat nih ke belakang. Lompat semua juga. Lompat semua. Terus? Berarti lu lompat di dalam tenda tuh. Lompatan langsung lompat. Udah, makanan ditinggal. Iya. Gue langsung pada babi itu. Rebutan. Aduh, langsung Sampai- pakai SB semua. Parah. Itu mah sampai tunjuk-tunjukkan sih. Coba lu lihat tuh babi gue. Kagak ada yang mau lihat juga kan. Pikir gue masak daripada kagak jadi. Gue bercandain juga tuh masakan. Terus makannya kagak enak kan tuh. Akhirnya udah lah bodo amat dah, daripada makanan gak jadi malah gue main-mainan. Iya ternyata tisu basah. Bukan babi tuh berarti. Kan Buset dah. lembeknya sama kayak badan babi. Itu lu berarti di situ saking sugesnya kali ya, Saking mistis gitu. sugesnya. Memang banyak babi juga sih di situ. Iya. Soalnya waktu itu gue juga sok pernah pas gue kecil main tuh. Kalau dia kan liat apuy, nah gue liat palutungan tuh. Kalau gue gitu emang bener sih. Jadi pas ketika malam itu babi pada datang, babinya gede-gede banget, sedengkul sepaha ada deh itu mah, emang lel gede banget. Jadi posisi gue juga waktu itu pernah juga gitu lah. Jadi gue lagi tidur nih semua. Udah posisi itu udah jam 12 malaman lah, gue tidur. Nah pas tenda di teman gue ini ngomong, dam, manggil itu gue, kenapa?
ada babi dong. Gue keluar, babinya udah kabur tuh. Pas gue cek, buset, tenda gue udah digeragotin. Sobek akhirnya tenda gue. Tenda baru beli lagi kan. Sayang dong. Iya sayang banget itu di situ. Babi emang babi dah tuh. Emang kurang ajar Iya, sih. kurang ajar banget emang. Nah terus lu gimana tuh bang? Nah itu habis dari itu ya kan, udahlah gue beraniin keluar. Gue keluar, ternyata tenda gue doyong, Bray. Goyang, oh goyang. Doyong, Miring. miring. Terus? Remnya udah pada berantakan dah itu. Diseluduk kali dulu ya? Bisa jadi diseluduk. Mending ya kalau diseruduk babi, gara-gara gue yang tadi. Oh, gara-gara pada panik itu Iya. ya. Terus akhirnya dirapin lah tuh. Makanya pikir gue laki-laki takut babi gitu ya. Cuma sedang sih. Berarti lumayan lah itu buat ketawa-ketawaan ya, momen ketawanya ada, momen Istilahnya, bisnisnya ada. iya istilahnya itu pemecah momen. Dari yang awalnya tegang gitu Tegang, ya kan, serius, capek, ya capek, kan? panik, Itu takut, kebayang semua semuanya. tuh di situ. Terus Kita habis ngeluarin itu? ketawa ya kan. Terus Nah akhirnya singkat cerita, karena kita kemalaman, terus kita kan awalnya udah janjian nih sama supir kolbak yang kita Iya. berangkat tuh. terus Akhirnya dia katanya nungguin yang supirnya itu nungguin lu. gua, Heeh. kata si ranger base camp ini. Oh ditungguin dong sama supir bak Iya. gitu ya? Tapi karena gua belum turun nih jam 8, dia pulang. Oh berarti lu tinggal tuh, Iya, nah itu gua udah mulai bingung lagi. Iya, gua pikir pulangnya besok nih. Cuma nih yang satu nih si cewek nih namanya Sofi, dia bilang harus pulang malam ini, besok pagi harus UAS. Terus gua bisa bocor lagi capek kali, biarin dah. Yang penting Akhirnya dia pulang, akhirnya kita lu juga pulang. maksain dah tuh ya semuanya. Ya akhirnya maksain gue cari info buat malam itu turun. Dapat tapi Rangernya untungnya rangernya baik. baik tuh, dikasih channel lah ibaratnya. Rangernya sendiri yang nganterin. Oh jadi lu udah andarin? Iya, jadi pas banget itu kita turun, itu petani yang buat telur dadar apa sih namanya? Seledri ya? Selain udah pan. Iya, itu terus dah gimana? tumbuhan itu lagi panen sama petani. Heeh. Kebetulan dia bawa mobil bak. Oh bisa itu dia pengen ke bawah tuh. Iya. Terus lu nebeng lah di situ. Nebeng. Terus Rangernya nawarin kan, udah tuh gua lebih harga, sepakat gue jalan, gue dapet cindera mata dari rumah. apa tuh? Itu hasil Oh, bumi sono lah ya. Iya, majalah Dikasih tuh sama rumah, itunya iya, mbak petani ya. tanaman, iya di sana petani. Terus Pikir gue baik nih orang. itu lu nyampe jam berapa tuh bang? Tuh nyampe terminal pas pengen naik bis. Itu gua nyampe terminal. Gue sebenarnya nggak ke terminal sih awalnya. Gue nyetop di pintu tol apa sih itu yang biasa. Itu lupa gue. Oh lu berarti di pinggir jalan tuh ya? Iya, awalnya gue di pinggir jalan. Terus Akhirnya nggak dapet. Akhirnya gue ke pool lah. Pool tempat pemberhentian bis. Itu mah bukan terminal sih, kayak pinggir jalan juga, kayak pasar bom modelannya. pasar Rebo. Iya. Iya. Udah tuh akhirnya gue nyampe pool jam 12 malam. Itu udah makin malam banget ya berarti. Dari malam. Terus Gue kira abis dari situ bisa istirahat full ya kan, enak gitu. Terus juga gue kira nih bis yang gue taikin lewat tol, terus ternyata kagak, abis berarti lu Pantura dong. lewat Pantura. Itu lu berarti balik dari kayak yang terminal itu jam berapa tuh? Itu jam 12-an. Jam 12 nyampe ke Rambutan apa Cibinong? Rambutan Jam jam 6 pagi. jam 6 pagi tuh lewat Pantura tuh dia. Lewat Pantura Ada AC nggak? kagak ada. Oh berarti anjing sepoi itu ya masuk langsung ya. Gue juga dulu gitu tuh pas berangkatnya dingin banget kan begitu ya bang ya? Makanya. Ya kan? Nah terus habis itu gimana tuh ceritanya? Udah. Abis itu ya pikir gue mistisnya cuma di gunung doang. Tapi di jalan mistisnya langsung real kenyataan. Itu apa tuh? Melihat apa? Kayak ada kecelakaan di Pantura ya kan. Tapi ada beneran. Ada, Terus ya itu ada mobil lah, mobil kayak pribadi gitu. Gue bilang wah anjir, mungkin sedang dah pikir gue nih. Ngeri juga nih jalur kan. Terus gue macet tuh panjang banget. kan abangnya bilang ini nyampe pasar pasar Kampung Kampung Rambutan itu 4 jam lah, ternyata itu lebih 5-6. 6. Oh iya. Nyampe
Kampung Rambutan jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nah itu yang tabrakan itu gimana tuh? Lu lihat nggak? Enggak. Itu kejadiannya sih udah ada polisi udah ditangani. Udah rame ya itu ya. Rame. Terus nyampe Rambutan jam 6, habis itu lu ngapain tuh? Balik udah. Nah, pikir gua kan si Sofi masih bertanya lagi, benar lu mau UAS? Iya. Mau ulangan di kampus? Ya benar. Ya udah dah, langsung aja dah. Tadi gua mau ajakin sarapan juga kan. Iya, terus berarti lu nggak salah kan tuh langsung balik. Langsung gua naikin kereta tuh. Akhirnya di situ gua pecah. Mencah tuh. Lu jalan di Citayam. Iya, gua naik dari stasiun apa ya deket itu kampung bukan ya pokoknya salah satu stasiun Lenteng dekat Agung. Kampung Rambutan dah. Terus Tanjung Barat. Tanjung Barat ya. Tanjung Barat. Tanjung Barat gue naik udah tuh gue perpisahan sama teman-teman. Ada yang ikut ke Citayam, ada yang langsung ke daerahnya masing-masing. Udah tuh gue nyampe Citayam berempat, gue, Pian, Padel, sama Kevin. Berlima gue sama Sophie. Sophie turun di Citayam juga. Iya, terus udah tuh akhirnya kan belum sarapan ya, pikir gue juga nggak enak, masih ada duit sisa, kenapa nggak dibeliin makanan kan? akhirnya lu pada makan tuh. Enggak, gue nggak makan. Nggak diapain? Gue beliin kue, cookies. Oh, buat oleh-oleh gitu. Oh, cemilan lah, cookies ya. Terus udah makan. Dan nih gue tanya lagi si Sophie, karena sampai stasiun Citayam itu udah jam 7. jam 7 pagi. Terus lu bener nih masih mau ulangan? Gue tanya lagi kan, bener. Di ulangan emang jam berapa tuh? Nggak tahu dah gue jam. Nggak tahu ya. Ya udah dah, langsung dah. Akhirnya gue bela-belain duit sisa aja, gue pesenin Grab. Oh, dia naik Grab dulu langsung. Iya. Ke alamatnya. Ke alamat rumahnya. Iya, baru dulu sisanya mobil lagi sedang. Mobil sendiri dia. Itu baru gue belum pernah naik Grab dah, bocah. Nih gue mau numpang ya. Seharusnya kan kalau misalkan naik Grab bisa ya berempat bertiga ya. Iya. Nah, gue kira itu nggak bisa. Udah dia doang nih naik Grab. Akhirnya dia begonya gue pada itu begitu. Terus Nah, lu naik apa? Angkot. Mending naik angkot. Jalan. Gue jalan. Lu jalan dari stasiun Citayam ke rumah tuh. Iya, backpacker. Terus Nah, di satu sisi kurang seru nih jalan doang nih. Tuh ada momen lagi gue berempat. Naik BM-an, truk. oh, lu berhenti truk berarti. Gue berhenti truk berempat tuh, gue Padel, Pian sama Kevin. Nah, di situ gue ketawa-tawa ada ngelepas masa mistis yang kemarin suka duka tuh, semuanya lah tuh ya. Berkata cairin lagi pikiran ya kan. Terus udah tuh kira sampai gue ngerujak berarti itu sampai situ ada cerita lagi nggak yang mistis apa udah sih semua udah. Berarti lu kecil mah itu suka dukanya lumayan juga tuh bang ya. Parah itu mah. Yang kalau jadiin buku mah jadi bisa jadi ya. Lo gila kecil mah itu alhamdulillahnya waktu itu gua pas kecil mah itu kalau mistis gitu sih kalau gua sendiri sih nggak ada, cuman yang babi doang tuh emang kacau itu mah, pengganggu itu mah kan ya. Iya, gokil. Oke sob, jadi cerita mistis untuk Gunung Cilemah ini udah selesai sampai di sini. Dari lu ada masukan kalian buat penutup lah gitu? Ada sih sedikit. Apa tuh? Kalau menurut gua buat pendaki yang baru awal, karena mereka sering melihat di sosial media bagus ya kan, itu lebih diperhatiin lagi. Karena nggak semua tentang naik gunung itu dapat cerah, dapat baik, cuaca bagus gitu ya kan. Karena itu ada aja momen-momen yang kita tidak diinginkan, makanya sebelum pendakian itu harus segala sesuatu harus dipersiapin. Nah, contohnya salah satu contoh yang paling penting itu di dalam pendakian, biasain sih, ini cuma saran ya, biasain kalau di setiap pendakian itu di antara kalian harus ada yang lebih berpengalaman atau yang sudah lebih dulu naik gunung, yang ngerti lah ya. Iya, supaya dia bisa mengkondisikan teman-temannya, mengkondisikan keadaan juga. Iya. Terus udah cukup udah sih dari gue itu aja. Oh iya. Jadi gue kasih tau juga nih, setelah mendengar cerita ini, kalian jangan takut ya sob buat naik gunung gitu-gitu, jangan takut. Cuman kalian harus lebih berhati-hati aja lah dalam melakukan perjalanan. Semoga nih video yang pendek ini ada manfaat. Jangan lupa juga buat kalian
like, comment, and subscribe gue, oke? Yoi. Nyalain loncengnya juga. Yoi. Gue Joel Madam dan teman gue Gue ya biasa dipanggil Bene ya. pamit. Yoi.